menyihir papa dalam bentuk racun yang ada di makanan. Terus diperiksa ke dokter, juga penyakitnya nggak jelas. Nah, pada saat hal tersebut terjadi, bisnisku collab, hancur. Siang teman-teman semua, namaku Ricky Prayuda, umur 26 tahun, asalku dari Medan. Aku bekerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di Medan. Aku sekarang masih single dan belum nikah. Tentang gimana struggle-nya aku dan perjalanan hidupku setelah kedua orang tua aku nggak ada. Oke, pertama aku pengen ceritain dulu nih ke kalian. Aku anak paling besar dari 3 bersaudara. Aku punya adik perempuan 2 dan sekarang udah mulai beranjak dewasa dan sudah duduk di bangku sekolah SMA. Dan kami dulunya sebelum ditinggal oleh orang tua kami, ada orang-orang yang berkecukupan, yang ya bisa dibilang apapun yang kami mau bisa terturuti lah oleh orang tua kami gitu. Cuman seiring berjalannya waktu, ketika usaha papa yang dimulai papa dari nol, sudah mulai beranjak mapan dan sukses lah bahasanya. Nah, kemudian singkat cerita, ketika perjalanan usaha papa sudah sukses, papa pengen coba usaha yang baru dan bertemulah dengan teman lamanya yang sekaligus teman dekatnya untuk memulai bisnisnya yang baru. Cuman di tengah perjalanan, ketika semua administrasi selesai, setelah mau memulai perjalanan bisnis yang baru, papa kesandung sama teman lamanya permasalahan kepercayaan. Jadi papa orang yang gampang percaya sama orang. Terus kemudian papa juga ya memberikan kepercayaan penuh, baik itu dari segi aset bahkan material, yang diberikan wewenang penuh kepada temannya untuk memulai bisnis yang baru. Namun ketika bisnis baru setengah perjalanan, ada kendala dengan temannya, bahwasannya segala bentuk aset dan material yang dipercayakan papa sama temannya kayak ditipu gitu. Jadi kayak ya ada penipuan di dalam bisnis tersebut lah, yang mengharuskan papa untuk datang ke tempat bisnisnya yang baru. Nah, singkat cerita, papa datang ke tempat bisnisnya yang baru di salah satu kota di Aceh, yang kalau kita bilang sih masih kental ya dengan bisnisnya. Jadi papa datang ke sana, kemudian ya datang normal untuk ngecek usaha-usahanya, bisnis-bisnisnya. Cuman berhubung karena papa sudah ditipu dari awal oleh teman lamanya, jadi teman lamanya itu secara mistis kayak menyihir papa dalam bentuk racun yang ada di makanan. Nah, kemudian gak lama setelah papa pulang dari kota tersebut, pulang ke Medan, papa mulai sakit-sakitan. Terus diperiksa ke dokter, juga penyakitnya gak jelas. Gak ada penyakit yang diyakinin bahwasannya papa sakit dan badan papa habis itu karena penyakit itu. Nggak ada yang bisa meyakinin bahwasannya penyakitnya itu gitu. Jadi papa juga masih semangat, pengen sembuh, pengen hidup normal lagi lah. Nah, kemudian papa coba berobat ke Penang sebanyak 3 kali. Nah, asal pergi ke Penang, papa itu sembuh dan hidup normal. Cuman ketika papa balik dari Penang balik ke Indonesia, papa jadi orang yang mulai sakit-sakitan lagi. Nah, aku juga orang yang belum percaya pada saat itu tentang hal-hal kayak gitu. Karena bagiku kematian itu mutlak punya Tuhan ya, bukan punya manusia. Cuman ya mau gak mau, ketika sudah hampir berjalan setahun, penyakit yang diidap papa semakin parah hingga mengembuskan napas terakhirnya di rumah sakit Adam Malik. Nah, ketika papa udah meninggal, papa udah gak ada, barulah kehidupan kami yang dulunya berkecukupan sekarang menjadi hidup yang kalau dibilang turun menjadi hidup yang berpas-pasan. Jadi untuk membeli sesuatu, meminta sesuatu, bahkan untuk kecukupan sehari-hari juga kami harus memikirkan matang-matang. Nah, setelah papa meninggal, usaha itu dilanjutin sama mama. Nah, karena mama juga seorang single parent dan belum siap untuk ditinggal sama suaminya di usia yang cukup muda lah ya gitu. Jadi mama juga gak punya persiapan untuk lanjutin usaha papa, sampai pada akhirnya mama sakit-sakitan. Nah, ketika mama sakit-sakitan, mama sakit parah. Awal mula mama sakit itu karena asam lambung. Kemudian karena semakin parah,
naik hingga jadi leper. Kemudian pada akhirnya mama sakit menjadi penyakit kronis, yaitu komplikasi. Nah, sebelum kita cerita jauh ke sana, aku pada saat itu masih berusia lebih kurang 16-17 tahun, tepatnya kelas 1 SMA. Pada saat kelas 1 SMA, semester 1 aku tidak pernah masuk sekolah. Karena aku harus merawat orang tuaku yang ada di rumah sakit selama satu semester full. Jadi aku 1 semester full di rumah sakit untuk merawat mama yang sedang sakit parah hingga komplikasi. Pada akhirnya aku terselamatkan untuk naik kelas itu karena keringanan dari pihak sekolah. Salah satu sekolah swasta yang ada di Medan. Terus kemudian setelah itu aku naik kelas dengan catatan mereka mendatangiku ke rumah sakit dan meng-cross check benarkah bahwasannya selama ini aku berada di rumah sakit untuk merawat orang tuaku. Nah, ketika semua proses itu berjalan lancar dan memang benar aku merawat orang tuaku yang ada di rumah sakit selama 1 semester penuh, lebih kurang 6 bulan ya. Dalam 1 semester lebih kurang 6 bulan penuh aku di rumah sakit untuk merawat orang tuaku di rumah sakit Herna di Medan. Akhirnya mama juga menghembuskan nafas terakhir dan gak mampu buat ngelawan penyakitnya dan sembuh. Nah, kehidupan kami itu sangat-sangat berubah 360 derajat ketika mama sama papa udah gak ada. Jadi kayak aku ngemulai lembaran hidup yang baru, dipindah ke rumah yang baru, dan memulai tanggung jawab yang baru di kehidupan. Untuk awal mula aku hidup sih masih terselamatkan ya. Karena kebetulan keluarga kami keluarga yang cukup relevan lah berpikir untuk menjadi salah satu nasabah asuransi yang ada di Indonesia. Nah, ketika mama meninggal itu, alhamdulillah kami dapat uang santunan dari asuransi tersebut dengan jumlah yang bisa dibilang besar, yang pada akhirnya uang tersebut bisa menyelamatkan sekolahku hingga aku tamat. Dan kami hidup dari uang tersebut untuk beberapa tahun ke depan. Mulai dari biaya adikku, biaya sekolah mereka, biaya kehidupan kami sehari-hari, bahkan biaya tempat tinggal kami. Yang mungkin dulunya ketika mama papa masih ada, kami masih punya aset berupa mobil dan rumah. Ketika mama papa nggak ada, semua habis dan tidak menyisakan apapun. Hingga pada akhirnya aku bisa terselamatkan dari uang asuransi tersebut. Dan kemudian adik-adikku bisa melanjutkan sekolah juga dari uang asuransi yang keluar tersebut. Nah, seiring berjalannya waktu, beberapa tahun kemudian aku tamat. Dan aku memulai pekerjaanku menjadi seorang yang bekerja memulai usaha di bidang kios handphone ya. Tapi di pinggir jalan di kaki lima. Itu awal aku mulai kehidupan dan bertanggung jawab untuk keluargaku. Alhamdulillah bisnisnya berjalan lancar. Walaupun di awal kehidupan bisnisnya kayak harus ngerintis. Terus harus ngerasain susah gitu. Kayak satu harian ngebangun usaha itu kayak cuman laku 2 atau 3 gitu dalam satu hari. Dan ya sulit sih emang gitu. Tapi kayak mikirnya ya masih banyak aja orang-orang yang lebih sulit dari aku hidupnya di luar sana gitu dibanding aku. Jadi kayak coba lebih nguatin diri, memotivasi diri untuk lebih kuat aja untuk bertanggung jawab soal hidup dan soal keluarga. Nah, kemudian singkat waktu usaha berjalan lancar, kehidupan masih bisa tertutupi dengan semuanya. Adik-adik bisa sekolah, melanjutkan sekolah. Terus gak lama kayak ada diterpa gitu sih, bisnisnya diterpa sama peraturan pemerintah yang harus meregistrasi kartu menggunakan KTP dan KK. Nah, pada saat hal tersebut terjadi, bisnisku collab, hancur karena aku gak siap untuk hal tersebut. Dan baru ada itu solusi dan regulasi tersebut dari pemerintah sekitar awal regulasi tersebut Februari. Kemudian pemerintah buat regulasi solusinya itu sekitar akhir tahun November atau Desember. Di saat itu usahaku sudah mulai hancur dan goyang. Kalau ditanya, pernah gak sih sampai titik kayak gak pernah makan 1 harian atau kayak gak bisa makan sama sekali? Titiknya gak sampai di sana. Karena alhamdulillah aku punya teman-teman yang aware, punya teman-teman yang peduli, punya teman-teman yang kayak minimal gak bisa bantu material, mereka bisa bantu tenaga. Atau seenggak bisanya mereka bantu tenaga, mereka kasih tempat tinggal, mereka nyediain aku makan, bahkan mereka udah nganggap aku kayak saudara mereka sendiri. Setelah ditinggal oleh orang tua itu kayak kita banyak ngerasain susah senangnya juga ya. Susahnya kayak
kita banyak direndahin orang, terus kayak banyak dikecilkan orang, kayak jadi orang yang kayak nggak punya tumpuan aja untuk kayak misalnya ada case nih di kehidupan, kayak orang yang bingung dan linglung aja harus mencari jalan keluarnya sendiri. Nah positifnya dari kita yang sudah tidak punya orang tua lagi, kita mungkin banyak belajar soal hidup ya, mulai dari sabar, terus syukur juga gitu. Bahkan dulu aku awal-awal orang tua nggak ada tuh, jadi orang kayak yang paling nggak bersyukur gitu. Jadi kayak ngerasa kayak Tuhan tuh nggak pernah adil sama aku. Kayak Tuhan tuh kayak apa sih, terlalu kejam gitu. Kok secepat ini gitu. Di saat umurku yang masih muda, aku yang masih pengen butuh dapat kasih sayang sama orang tua gitu. Terus diambil gitu dan harus pulang ke sisinya gitu. Itu kayak hal-hal yang ya mungkin di awal-awal yang nggak bisa aku terima. Namun seiring berjalannya waktu, semakin aku bertumbuh dewasa, aku mulai memahami banyak hal, pelajaran hidup yang nggak bisa dibeli lah dengan materi gitu. Yang emang kita benar-benar ngejalaninnya kayak sakit banget lah malah. Tapi kayak berusaha untuk kuat ngejalanin kehidupan yang ada gitu. Kayak nggak mau aja kalah sama keadaan, nggak mau kalah sama orang-orang yang mengecilkan kita, terus nggak mau kalah sama orang-orang yang kayak ngerendahin kita gitu. Jadi buat teman-teman di luar sana yang udah gak punya orang tua, kita tuh orang-orang yang hebat gitu. Dan kita orang-orang yang mampu kok untuk ngejalanin semua yang ada di hidup kita gitu. Dan kalian jangan pernah takut buat ngejar mimpi dan impian-impian kalian. Karena pada hari ini, kita orang-orang yang sudah tidak punya orang tua lagi, kita orang-orang yang mampu dan kuat untuk ngejalanin itu gitu. Ya mungkin Tuhan ngambil mereka, pengen ngasih pelajaran hidup yang mereka, orang-orang di luar sana, orang-orang yang masih punya orang tua yang belum dapat dari dibanding kita gitu. Kayak contoh apa ya? Kayak kita udah mampu untuk menafkahi diri kita sendiri, bertanggung jawab untuk diri kita sendiri. Minimal kita tidak menyusahkan orang lain untuk kehidupan kita sendiri. Dan menyelesaikan apa-apa yang ada di impian kita. Ya aku bakal lebih milih hidup yang sekarang. Kenapa? Karena kehidupan aku yang sekarang lebih banyak belajar, terus lebih banyak bersyukur, lebih banyak kayak lebih semangat aja gitu untuk ngebeli omongan-omongan orang di luar sana yang merendah-rendahkan kita. Terus banyak dapat pengalaman hidup yang nggak bisa dibeli, kayak ya cuman makan nasi sama garam, terus kayak makan pakai seadanya, sampai benar-benar intinya benar-benar bisa menghargai dan merasa bahagia itu ketika di titik mensyukuri nikmat yang dikasih. Bukan berarti pas masih ada orang tua nggak seneng, nggak. Maksudnya kayak ketika punya orang tua aku jadi salah satu orang yang paling manja. Karena apa-apa aku serba minta dan nggak bisa aware untuk lebih ngejaga uang yang keluar dan masuk. Lebih suka-suka hati dalam hidup. Terus lebih gampang minta ini, minta itu gitu. Jadi kayak di umur aku yang sekarang, aku ngerasa better hidup aku yang sekarang dibanding aku punya orang tua. Tapi kalau ditanya dari hati yang paling dalam, aku tetap masih pengen punya orang tua sampai hari ini. Minimal kalau aku belum mampu untuk membahagiakan mereka, nggak buat mereka susah dulu. Buat teman-teman di luar sana yang mungkin sama kayak aku gitu. Apapun masalah kalian, apapun kehidupan kalian yang di luar sana mungkin menurut kalian berat, terus menurut kalian susah, jangan pernah takut buat gagal. Karena hari ini kegagalan itu yang buat kita bisa berhasil di titik ini gitu. Dan kalian orang-orang yang di luar sana tuh, kalau aku bilang punya privilege di mata Tuhan. Kalian orang-orang terpilih yang harusnya bisa menjadi contoh untuk orang lain. Bahwasannya kita hidup sendiri bukan berarti kita bisa direndahkan dan dikecilkan oleh orang lain. Justru dengan hidup kita yang sendiri, kita harus bisa bangkit dan semangat untuk menjalani kehidupan kita. Terima kasih buat teman-teman yang udah singgah di channel ini, yang udah mau nonton video pendek ini. Semoga kisah video ini bisa menginspirasi teman-teman di luar sana, terutama buat orang-orang yang udah gak punya orang tua lagi. Semoga video ini bisa jadi manfaat buat kalian, bisa jadi motivasi buat kalian di saat kalian susah, terus kayak kalian pengen nyerah gitu. Semoga dengan video ini ada dan muncul di YouTube, bisa jadi hal-hal yang manfaat dan yang baik buat kalian. So jangan pernah takut dengan impian-impian kalian, walaupun kalian udah gak punya orang tua lagi. Terus konsisten dan disiplin buat ngejar cita-cita kalian.
Dan yang paling penting, jangan pernah untuk lupa bersyukur sama Tuhan tentang yang Tuhan kasih hari ini atau sebelumnya, bahkan yang akan datang.